Halo kawan Setara, jumpa lagi bersama saya Iksan di Bincang KBB di Setara Institute. Udah lama kayaknya saya nggak jadi host di Bincang-Bincang ini. Kayaknya agak berat emang persaingan menjadi host di YouTube Setara ini. Kali ini saya sendiri, karena biasanya ada teman, apakah itu rekan Sera, rekan Sisi, rekan Mbak If. Tapi kali ini saya sendiri, tapi tenang, saya nggak sendiri-sendiri amat juga, karena ada teman ngobrol juga, yang nanti dia ini akan bercerita sebentar mengenai topik kita malam malam hari ini. Ini kalau nontonnya malam, siang dan pagi. Oke, kita silakan dulu Pak, teman kita untuk bercerita, nanti biar dia yang memperkenalkan dirinya dan teman-teman juga bisa langsung ya mengenal lebih dalam dari segi pola pikirnya. Ayo, silakan kepada teman ngobrol kita. Siap, halo Kaisan, halo Konstara. Makasih teman-teman Stara yang udah menyiapkan tempatnya untuk aku bisa bercerita di sini. Keren banget loh ini. Terima kasih. Halo kawan-kawan yang belum kenal. Jadi perkenalkan, aku adalah Ansar Ahmad. Aku adalah pemuda Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Dan setelah beberapa menit ke depan aku akan berbagi cerita tentang gimana sih kira-kira keresahanku terhadap kondisi kebebasan beragama di Indonesia. Mungkin kalau teman-teman tadi udah aware sama Ahmadiyah dan kondisi kebebasan beragama Indonesia, kalian langsung kepikiran lah ya kayak, oke, jelas pemuda ini pasti resah karena ya masjidnya ada yang dibakar, masjidnya dirusakin, disegel, ada orang yang dibunuh, dikatain sesat di mana-mana gitu. Jadi udah clear. Itulah yang membuat aku resah gitu, sesimpel itu. Cuman Kak, yang mungkin membuat aku penasaran dan mungkin teman-teman juga penasaran adalah kira-kira kenapa kita harus ngobrol di sini gitu. Kenapa kita harus bawa isu kebebasan beragama gitu? Kenapa nggak kalian fokus aja belajar climate change atau investasi luar, pasar-pasar ekonomi dan semacamnya gitu kan? Nah singkatnya jawabannya adalah karena kita semua bisa kena. Seperti itu sih poin yang aku mau bilang, bahwa kita semua bisa kena dalam konteks kita semua bisa jadi korbannya. Nah sebelum jauh ke sana, mungkin kalau ngomongin tentang kebebasan beragama, aku mau mulai dari sesuatu yang sangat membosankan, yaitu konstitusi. Aku gak akan bahas panjang karena aku yakin sebagian besar dari kita udah tahu Kak, kalau konstitusi menjamin hak kebebasan beragama di Indonesia. Membosankan banget ya, kayak kita semua udah tahu lah, dan undang-undang udah banyak juga yang menjamin, dan teman-teman udah tahu juga. Cuman mungkin yang membuat menjadi lebih menarik adalah kok bisa di negara yang punya konstitusi yang menjamin hak kebebasan beragama, di negara yang sama pula ada masjid-masjid yang hancur, ada rumah ibadah yang dibakar, ada pelarangan hari raya gitu, pelarangan Natal atau semacamnya, ada label sesat, nggak dibagiin KTP karena dia agama atau kepercayaan tertentu. Apa gap di antara jaminan tadi dan kenyataan yang jauh di bawahnya gitu? Nah untuk menjawab itu, mungkin daripada aku menjelaskan panjang lebar, aku izin nih Kaisan untuk coba semacam social experiment. Social eksperimenku ini namanya public order. Nah, aku mau coba aku mau coba menyebutkan suatu kalimat gitu ya. Dan teman-teman coba rasakan apa yang kira-kira langsung kerasa gitu pas aku mengeluarkan statement ini. Sebagai orang Ahmadiyah, aku percaya bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, cukup sampai situ. Coba teman-teman refleksi, adakah di antara teman-teman tuh Kaisan yang mau membanting laptopnya atau gadgetnya saking keselnya gitu, kayak kok bisa ada orang ini hidup nih, si Ansar ini, dia percaya ada Nabi Nabi Muhammad gitu. Kenapa dia bisa ada gitu? Atau ada teman-teman yang langsung mau ke Setara, langsung bawa masa, langsung bilang kayak, ya ampun, itu orang itu harus hilang dari muka bumi atau semacamnya gitu. Aku cukup yakin bahwa di antara kalian istilahnya mengerenyit ya, menaikkan alis gitu kayak, kenapa aku harus marah gitu? Dan mungkin ya itu common sense-nya seperti itu ya. Apa yang membuat teman-teman harus marah ketika aku bilang aku percaya Nabi Nabi Muhammad. Tapi di luar sana, kepercayaanku seperti tadi Kaisan dan teman-teman semua, itu jadi dasar untuk menyegel masjid. Itu jadi dasar untuk bilang kalau ya Ahmadiyah ini sesat, makanya dia ada narasi-narasi harus dibubarkan, narasi-narasi semacamnya. Ya akhirnya menimbulkan gangguan ketertiban umum. Akhirnya pemerintah datang sebagai penjaga ketertiban umum dan bilang ya kayak Ahmadiyah harus dibatasi. Nah itulah hadiahnya. Jadi kenapa masjid bisa disegel, singkatnya karena itu. Ya karena public order tadi. Yang sama-sama mungkin kita sama-sama bingung sekarang. Apa hubungannya percaya Nabi Nabi Muhammad dan public order? Nah teman-teman, itu hanyalah salah satu contoh yang menurutku adalah kekeliruan yang sebenarnya semua di antara kita bisa kena. Karena kali ini Ahmadiyah. Tapi di lain hari,
GKI Yasmin juga korban karena membangun gereja di jalan yang jalannya pakai nama tokoh Islam, mengganggu ketertiban umum. Yang mana mungkin tokoh kalau masih hidup juga gak bakal marah, tapi itu somehow dikaitin ketertiban umum. Artinya kemarin Ahmadiyah sampai hari ini, kemarin lagi GKI Yasmin. Mungkin hari ini atau di masa depan itu teman-teman. Makanya aku mungkin Kak, supaya ini nggak cuma jadi cerita doang, aku ingin mengajak teman-teman supaya ya aware bahwa ini gak kalah pentingnya dibanding isu-isu lain, lingkungan, ekonomi dan semacamnya, karena ini baru sedikit potret bahwa sebenarnya ada kemungkinan teman-teman yang sekarang lagi nonton makan popcorn atau makan mie di rumah habis Netflix atau apapun itu bisa aja kena. Tiba-tiba dibatasin gak boleh beribadah karena untuk menjaga ketertiban umum, dan teman-teman bingung seperti aku sekarang bingung. Tapi udah gak terlalu bingung karena udah sempat neliti ini gitu kan, jadi kayak sempat awalnya bingung tapi cuma kayak kayak ngerti ada politik dan semacamnya gitu. Ya, mungkin itu aja yang aku mau ceritain sebagai awal, dan aku sangat tertarik untuk ngobrol-ngobrol sama Kak Isan. Oke. Keren. Ansar ceritanya keren banget tadi, Ansar. Aduh, makasih Kak Isan. Kan kita udah bersama teman ngobrol kita, Ansar Ahmad. Hai. Jadi mungkin sebelum ngobrol ya, aku itu pertama kali lihat Ansar monolog atau bercerita kayak tadi di kegiatan teman-teman jaringan. Oke, Itu juga keren. Wih. Cuma satu kata itu, Sat. Keren. Aduh. Makanya untuk kemarin ngajak Ansar ngobrol ini, itu juga harus ada. Waduh. Nah, itu sudah itu jadi background kenapa. Ya Allah. Kayaknya sebelum ngobrol dengan Ansar, kayaknya dia harus bercerita sendiri dulu deh. Karena Kak Isan nonton itu ya. Iya, dan poinnya dapet. Dan itu aku pikir juga Ansar bisa mengajak teman-teman luas untuk ya paling enggak mereka itu soal isu ini ya, seperti yang kata Ansar tadi, itu juga minimal bukan hanya paham, tapi minimal mereka tahu dulu gitu. Tahu dulu, iya. Karena iya sih, aku merasa kayak kurang seksi gitu ya. Aku sempat kepikiran kayak siapa sih yang mau dengerin ini gitu. Ya kan sekarang isunya udah climate change atau isu-isu yang kayak agak kebanting atau gimana ya. Tahu juga. Kenapa harus kebebasan beragama coba. Iya. Oke, tapi ini Sar, sebelum kita ngobrol lebih jauh ya. Iya. Jadi aku mungkin ingin ini dulu. Ingin flashback dulu ke belakang. Karena jujur aku belum begitu banyak tahu soal Ansar gimananya. Aku cuma tahu Ansar mahasiswa udah. Oke. Aku magang ya. Iya. Dan juga sempat aktif di Setara gitu. Tapi dulunya SD, SMP lingkungannya aku nggak tahu. Karena kan kita konteks bicara soal KBB nih. Nah, mungkin sebelum kita berbicara soal Ansar yang sekarang, mungkin Ansar mau cerita sedikit, kita flashback dulu. KBB dulu, iya, Ansar dulu dalam konteks KBB-nya gimana Ansar? Jadi gini Kak, aku tuh sempat kepikiran gitu ya. Ini mungkin konteksnya agak aneh kalau aku bilang ini. Jadi kayak gimana tuh aneh? Biasanya kan kalau mau coba cerita pengalaman kamu diskriminasi atau cerita pengalaman sedih kamu gitu-gitu kan kayak orang mungkin berharap kayak Ansar dilemparin telur. Waduh. Disuruh upacara taruh di tengah gitu-gitu kan. Telur bukan karena ulang tahun. Maksudnya kayak bener-bener iniin banget gitu kayak wah ini kasihan banget si Ansar nih, orang mau denger gitu kan. Cuman sayangnya kayak alhamdulillahnya dan sayangnya aku nggak segitunya gitu Kak. Aku kayak bener-bener anak biasa aja. Dan ya udah tumbuh di sekolah-sekolah yang aku nggak pernah masuk sekolah Islam, jadi sekolah negeri, sekolah swasta, terus masuk sekarang di UI dan semacamnya gitu. Nggak ada sesuatu yang bener-bener kayak khas yang bener-bener kayak ya ampun kasihan banget tuh Ansar. Tapi ada suatu hari yang aku inget banget, ini waktu aku kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Jadi di Ahmadiyah itu ada pemimpin namanya Huzur, kita nyebutnya Huzur. Terus aku ngomong sama teman sebangkuku itu, aku lupa ini teksnya bener gini atau enggak, cuman aku ngomong kayak, aku nanya tentang Huzur. Lo tau Huzur yang sekarang gak? Gitu-gitu aja kayak nanya tentang Huzurnya karena kayak capek aja di kelas gitu nanya Huzur. Ke teman sebangku. Terus teman sebangku ini juga bukan. Tapi waktu itu aku juga kayak bingung Muhammadiyah pokoknya kayak orang tua bilang kayak yaudah pokoknya aku dalam ya udahlah gitu. Tapi aku anak kecil SD juga kayak masih SD juga nggak ngompol aja udah seneng gitu kan ya kayak ya udah gitu. Terus aku nanya Huzur, dia bingung. Ya terus aku jadi bingung juga. Bercanda nih orang nih kayak nggak tahu, tapi ya udah. Malam aku cerita sama orang tua. Aku cerita sama papa, terus orang tua ketawa gitu. Aku juga bingung kayak kenapa ketawa gitu. Nah baru dijelasin tipis-tipis kita Ahmadiyah dan segala macam. Tapi yang menarik adalah yang sampai sekarang aku suka inget kalau aku lagi mandi, lagi nyiapin bahan untuk misalnya mau riset KBB, lagi berangkat gitu. Kadang-kadang aku bener-bener sendiri keinget kayak papa bilang gini, Dek, untuk keamanan kamu ini rahasia.
kamu bagian dari Ahmadiyah dan ini rahasia. Oke. Ya orang mungkin bakal kayak ya udah terus kenapa rahasia kenapa gitu, ya udah gitu kan. Cuma bagiku ini aku ngerasa along the way aku ngerasa kayak pas aku SMP SMA gitu ya udah gitu kan, kayak ya kalau ada orang-orang ngomong Ahmadiyah aku bener-bener kayak udah coba acting nggak tahu mungkin segala macam gitu kan. Cuma aku ngerasa kayak that's the point gitu. Kita nggak harus bener-bener sampai dilemparin batu apa segala macam untuk jadi korban yang pelanggaran KBB dan semacamnya lah. Tapi simple aku nggak bisa mengungkapkan identitas gue aja tuh menurutku aku udah kayak itu rahasia gitu kok. SMP segala macam, jadi guru agama bilang ya jadi ada nabi palsu, jadi kalian harus hati-hati sama ini apa misalnya SMP SMA pokoknya aku udah lupa detail di mana, cuman ya guru agama yang aku sering temuin tuh ya ngebahasnya ke arah sana, dan ya aku cuma bisa kayak sedih dan bener kata papa untuk keamanan aku nggak usah ngasih tahu. Sampai SMA kuliah aku memutuskan untuk ya masuk hukum untuk Ahmadiyah segala macam, ya ada perhitungan minim, ya akhirnya aku jadi mikir kayak oke, aku akan bilang kalau aku Ahmadiyah. Oke, berarti dari SD sampai SMA paling enggak ya? Iya. Berarti Ansar alhamdulillahnya itu tidak mengalami hal-hal yang bahkan sampai ke persekusi yang personal aku enggak. Ya, tapi Ansar mengalami semacam narasi-narasi yang tidak kondusif itu. Aku nggak bisa ngakuin diriku sendiri, menurutku udah kayak enggak oke aja gitu kan. Ya paling aku lihat di Depok, karena aku di Depok, ya masjidku aku sholat di belakang masjid, dan aku ngeliat masjidku ada kayak polis line kuning, jadi aku ngerasa kayak sedih sih sebenarnya. Jadi kayak ya ampun, kenapa masjid ini dikasih polis line, emang ada ini TKP apa, emang kenapa sih masjid ini apa yang salah gitu. Kalau dari teman-temannya gimana? Maksudnya kan tadi kan ada narasi-narasi itu dari entah itu guru atau gimana ya. Iya, nah kalau teman-temannya gimana? Nah, kalau temanku tuh bervariasi sih Kak. Nah, kalau temanku ini baru yang kayak udah ada yang sampai sekarang dia trauma untuk melihat orang dengan suatu kostum tertentu yang menyerupai orang-orang zaman dia kecil. Dia pagi-pagi misalnya ada serangan dari ini, mereka takbir segala macam. Sampai sekarang kalau dia beli kayak nasi kuning segala macam, kalau dia deket-deket sama orang yang berpakaian mirip dengan itu, psikologisnya masih kena. Jadi aku sampai kayak, ya ampun, sampai maksudnya kayak aku nggak bisa relate karena ya aku nggak pernah ngerasain itu, cuma aku ngerasa seril itu gitu ya. Dia nggak pernah dilemparin batu, cuman dia datang di situ dan dia takut sama orang yang bajunya bahkan mirip gitu. Oke, berarti ini pengalaman teman lah pada umumnya ya, yang mengalami hal-hal sampai ke level persekusi. Iya. Tapi dalam tanda petik ya, penerimaan teman-teman kan tadi ada narasi-narasi yang nggak kondusif dari guru agama atau dari apa misalnya ya. Nah, teman-teman ini karena udah lama ya, kira-kira masih ingat nggak Ansar gimana entah itu bahasa penerimaan dari teman-teman yang SMA SMP tadi itu, bukan penerimaan juga ya, karena kan mereka nggak tahu juga kan. Tapi maksudnya gimana respon mereka terhadap narasi-narasi yang tadi itu? Oh, respon mereka kalau ngeliat guru agama ngajarin kayak gitu-gitu ya? Ketika mendengar itu dari guru agama. Ya aku lihat kayak, oh iya. Atau belum ngerti juga atau gimana? Itu jadi bagian belajar agamanya gitu sih Kak. Jadi kayak oke, ada nih aliran sesat namanya Ahmadiyah. Dan sebenarnya agak fun fact juga, aku bahkan jadi orang kayak gitu juga Kak. Jadi aku pulang, temenin sama papa aku kayak, Pak kita jadi sesat apa gimana sih gitu, kayak bener-bener kayak Dek kamu harus belajar gitu. Misalnya kayak papa gak bener maksa aku Ahmadiyah segala macam, cuman kayak ya it's time untuk kamu coba belajar Ahmadiyah dan ya udah compare sama yang di luar sana gitu. Aku sampai mempertanyakan ke keluarga aku sendiri kan soal Jumat segala macam, kayak kenapa sih Pak harus kayak gini? Kita ini emang sesat ya gitu, yang gitu-gitulah. Jadi kayak konflik itu bahkan aku jadi kayak bertanya ke papaku sendiri dengan sedikit marah dan sedih sebenarnya. Jadi kayak mixed feeling aja gitu. Jadi kayak kenapa aku kayak lahir apa berada di lingkungan apa komunitas yang sesat gitu, kayak enlighten me gitu, kayak coba deh jelasin gitu kayak ya kayak orang-orang sesat kayak gitu. Ya. Dan aku jadi ngerasa diriku kayak orang di bawah orang lain gitu loh Kak. Jadi kayak aku kayak manusia yang manusia level kelas 2 lah gitu. Jadi karena aku ngerasa kayak yang mereka Islam yang benar, aku nih sesat gitu. Waduh. Walaupun istilahnya aku ngerasa kayak ya enggak gitu tapi mungkin tuh apa ya, kekerasan kultural kalau kata Johan Galtung kali ya. Jadi kayak udah sampai ke mindset tuh udah kerasa kayak ya udah kayak aku sesat aja. Kalau orang ada yang ngatain aku lebih oke dibanding ngatain fisik gitu, karena kayak ya udah masalah Ahmadiyah dikatain sesat udah sering gitu. Yang mana nggak boleh sebenarnya menormalize hal kayak gitu kan. Jadi kan aku sendiri ketangkep ilusinya itu sendiri sih yang kayak oke aku sesat gitu. Oke, nah ini berarti dari cerita Ansar itu artinya secara umum ada tanda petik kenangan buruk lah mengenai
ada beberapa part yang menjadi kenangan buruk Ya. Ansar soal KBB. Yes. Nah, dan Ansar pun juga sudah menjadi, aku nggak tahu ya ini bahasanya entah doktrin kah Ya. atau memang sudah menjadi hal-hal yang prinsipil untuk merahasiakan tanda petik. Nah, tapi sekarang Ansar sudah Iya. menampilkan Iya, sebagaimana diri Ansar gitu. Iya. Nah, apa trigger Ansar? Triggernya, Dan sejak kapan? nah sejak kapan ini sebenarnya bertahap banget ya. Jadi waktu itu ada kayak acara lintas agama gitulah. Jadi kayak waktu itu ya karena aku Ini di SMA atau udah kuliah? Kuliah. Oh, udah kuliah. Waktu itu SMA gitu aku tertutup banget. Ya kayak Oke. beberapa orang yang aku kasih tau bener-bener kayak super limited dan mereka biasanya juga bakal ngatain aku kayak Ansar masuk hukum karena itu yang gitu-gitu kayak iya udah gitu kan. Tapi kayak pas kuliah ini aku di assign oleh Ahmadiyah di Depok dulu untuk ikut acara lintas agama. Yang mana kalau orang nanya kayak dari mana, komunitas mana, terus aku bilang kayak Islam gitu. Ya itu enggak ya apa gitu kayak kok bisa di sini gitu kan. Biasanya di sini tuh orang-orang yang kayak ya diverse gitu. Nah, di situ aku kayak nggak ada pilihan lain. Tapi di situ aku bilang kayak ini rahasia banget ya, aku di luar forum ini jadi dong siapa-siapa. Jadi aku bener-bener takut yang kayak aku bilang kayak ini forum pertama aku untuk bilang aku Ahmadiyah. Iya, oke. Terus akhirnya berjalan waktu aku ikut advokasi misalnya di Sintang segala macam, ketemu Kak Syera, ketemu teman-teman NGO dan semacamnya. Udah mulai ketahuan aku jadi takut-takut lucu kali ya. Jadi kayak sedikit takut cuman sedikit ya udahlah gitu. Jadi kayak ya gimana udah ketahuan juga gitu. Tapi aku magang di misalnya di Setara, aku magang di NGO segala macam. Jadi aku ngerasa dengan aku bilang Ahmadiyah itu jadi potensi aku untuk explore strategi advokasi gitu. Jadi orang lebih tertarik kadang kayak oh lo Ahmadiyah. Gue juga punya isu concern sama tentang KBB gitu. Misalnya aku ngomong sama Kak Isan waktu itu, Kak Isan bilang kayak Ahmadiyah ini unik sah dibanding yang korban lain, dia kayak punya beberapa aspek gitu kan. Mungkin kalau aku bukan Ahmadiyah, Kak Isan kayak kita ngobrolin hal lain gitu, ngobrolin Piala Dunia mungkin atau apa. Tapi kan aku Ahmadiyah, jadi kayak ada pemantik untuk Sekarang Indonesia Master. Indonesia mati ya. Jadi kayak wah Ahmadiyah nih, pas banget gue habis fasih banget ngomong Ahmadiyah. Nah aku jadi ngerasa kayak ada manfaatnya. Oke, berarti triggernya itu diantaranya perjalanan Ansar terlibat dalam isu aktivisme KBB ya. Iya, jadi kayak agak merubah. Nah, kita tahan Cara dulu saat pikirku. itu akan menjadi pembahasan kita berikutnya. Iya. Teman-teman, kita jumpa lagi di berikutnya.